sini ya Kak. Oke, duduk yang nyaman ya. Iya. Oke, duduk yang nyaman dulu. Oke, eh sebelum kesini tadi naik apa ya? Tadi aku naik kereta sih Kak, kebetulan terus lanjut Gojek. Oh no, gitu. Boleh tahu nggak namanya siapa? Oh iya, kita kenalan dulu ya Kak. Iya. Kenalin, nama aku Fanny, aku dari Depok, aku 23 tahun. 23 tahun. Wah, berarti umur kita nggak jauh dong. Saya juga perkenalkan diri ya, biar kita sama-sama enak. Nama saya tuh Novia Eka. Terserah kamu manggilnya enaknya manggil apa? Manggilnya Novia atau boleh manggil Kak atau saya panggil kamu Kak gitu. Karena umur kita nggak jauhan. Kalau boleh mau lebih akrab panggil nama aja tuh nggak apa-apa gitu. Aku manggil Kak aja kali ya. Oke, terus aku juga manggilnya Kakak apa Fanny? aja, Fanny, Fanny. oke. Oke, sebelumnya kamu udah pernah konseling belum? Belum sih Kak, ini pertama kali. Oh, pertama kali. Jadi saya kasih tahu dulu ya apa itu konseling. Jadi konseling itu yang dimana konseling adalah proses bantuan profesional yang dilakukan oleh konselor kepada klien. Nah, jadi di konselor ini kita juga ada beberapa asas yang dimana yang paling menonjol yaitu ada asas keterbukaan, kesukarelaan, sama asas kerahasiaan. Nah, yang paling penting di sini adalah asas keterbukaan, kesukarelaan dan kerahasiaan ini yang dimana Fanny ini sukarela untuk menceritakan kepada kita, seperti asas keterbukaan sama seperti Fanny yang sudah rela dan sudah merasa terbuka untuk menceritakan semuanya apa yang Fanny alami. Nah, dengan beberapa asas ini tadi, dua asas ini tadi, Fanny merasa nyaman karena kita mempunyai asas kerahasiaan yang dimana masalah Fanny ini lebih terjaga rahasianya gitu. Udah paham? Oke, sebelum kita memulai konselingnya, alangkah baiknya kita untuk berdoa dulu agar mempermudah sesi proses konseling kita hari ini ya. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, boleh diceritakan apa yang kamu rasakan sampai akhirnya mau mendatangi saya? Jadi sebenarnya aku lagi stres aja sih Kak, mengenai kerjaan, karena ya aku paham sih semua orang pasti punya tuntutan di pekerjaan gitu, dan semua orang juga pasti butuh pekerjaan gitu ya Kak. Kayak mau cerita ke temen tuh kayak pasti mereka punya masalah gitu, jadi aku kayak memutuskan diri kayak yaudah, biar aku nggak merasa bersalah bercerita, aku jadi mendatangi orang yang profesional untuk mendengarkan cerita aku gitu. Jadi aku bingung sih, aku bingung mulai dari mana Kak. Gak apa-apa, relax, santai aja, pelan-pelan, gak apa-apa kok. Gak apa-apa, yang penting kamu udah nyaman, gimana mau cerita, silakan cerita aja. Iya, aku stres karena ada tuntutan kerjaan, terus ya udah itu sih Kak, karena aduh bingung banget aku harus kayak gimana. Terus aku tuh harusnya kan kalau orang ada satu divisi gitu kan kerjaan, sedangkan aku tuh nge-handle beberapa divisi gitu loh, kayak palu gada banget gitu biasalah. Sedangkan kita Gen Z ya Kak, kayak kita kerja yang penting terima gaji gitu. Mending kalau misalkan kita mendapatkan jabatan dari beberapa divisi itu. Betul. Sedangkan enggak Kak, kayak yaudah palu gada aja, project ikhlas, project terima kasih kayak gitu. Jadi kayak stres banget. Sedangkan aku siapa sih yang gak butuh kerjaan gitu kan. Jadi aku kayak bingung banget aku harus kayak gimana sekarang. Terus kayak jadi kalau pulang kerja tuh aku jenuh, kayak aku tuh ekstrovert ya Kak sebenarnya. Aku tuh seneng kalau misalkan kita pulang kerja kayak nongki sama teman di mana gitu. Tapi karena stres kayak gini nih Kak, aku sih kayak udah capek, kayak pengen istirahat gitu. Tapi sebenarnya tuh aku istirahat kayak udah cuman
ngeistirahatin badan aku aja, sedangkan tapi energi aku tuh nggak keisi gitu loh. Aku kayak butuh temen ngobrol gitu buat ngisi energi aku gitu. Terus sebenarnya pengen banget kayak pulang kerja nongkrong dulu kayak please gitu, kayak pengen balikin mood gitu biar nanti pas pulang energinya ada, terus kayak tidur istirahat baru istirahatin fisik kita gitu. Tapi kayak temen-temen juga kan, temen-temen divisi aku gitu kan juga sama kan, merasakan hal yang sama, kayak pengen cepet-cepet pulang, pengen cepet-cepet istirahat kayak gitu. Jadi kayak nggak ada temen buat kayak nongki gitu loh kak. Padahal aku tuh pernah baca dan setuju banget kayak kita tuh minimal harus ada kayak walaupun sekedar hanya ngopi gitu, itu buat semangatin hidup kita. Itu aku setuju banget sih sama quotes-quotes kayak gitu. Gitu aja sih kak sebenarnya, kayak aku bingung aku harus apa karena mau istirahatin mental atau fisik aku kayak gitu, stres. Jadi kamu lebih pengen ke nyelesain masalahnya yang ada di kantor itu have fun dulu, Iya biar istirahat biar lebih bisa tenang. ngopi-ngopi dulu, kayak biar masalah itu nggak dibawa ke rumah ya gitu. Terus apa yang udah kamu lakuin? Terus apa yang udah kamu lakuin selama ini buat menjalani hari-hari kamu yang merasa penat itu? Paling aku mencoba menahan diri aku kayak Senin, Selasa, Rabu sampai akhirnya Jumat, dan Jumat aku senang banget kayak akhirnya besok weekend aku bisa nongki gitu sama teman aku gitu. Terus yaudah Sabtu Minggu aku biasanya aku sekedar makan atau ngopi doang sama temen. Terus ya kembali lagi Senin kayak gitu, jadi kayak jenuh, aku pengen nunggu Sabtu Minggu gitu loh kak, pengennya tuh kayak ada semangat gitu loh sebelum aku ke kosan gitu. Dan sebenarnya aku malu sih aku ceritanya. Jadi aku tuh kerja di perusahaan yang aku di produksinya, bukan, aku di penerbitnya, tapi kita ada retail kan kak, jadi ada orang tokonya gitu. Terus tapi si orang toko ini karena dia jadi dia tuh intinya ke kantor cuma sebulan sekali. Nah, kalau monitoring tuh kan ketemu ya kak. Nah terus sebenarnya kita berteman di Instagram, terus pernah sempet komunikasi yang panjang pas ada event gitu di kantor. Terus pas di event itu kayak kenalan dan dekat dan akhirnya berteman di Instagram dan WhatsApp. Terus ya udah kan, tapi aku tuh dia tuh sering nge-reply story aku gitu loh kak. Terus aku sering lihat story dia, kalau dia tuh kayak aku deh kayaknya, tipenya kayak yang abis kerja tuh dia suka nongkrong banget gitu. Tapi masalahnya aku tuh nggak berani untuk ngajak dia nongkrong kan, karena aku cewek kan kak. Nanti sedangkan dia cowok dan dia itu ke kantor cuma sebulan sekali, jadi aku tuh nggak ketemu sama dia karena dia ke toko-toko gitu. Terus tapi emang karena dia sering nge-replay, sebenarnya dia sering replay, sebenarnya ada kesempatan untuk aku kayak untuk basa-basi gitu, tapi aku nggak berani gitu loh kan. Sampai akhirnya sekarang kemarin ada suatu kerjaan yang mengharuskan aku sama dia, terus kita jadi ngobrol dan akhirnya kita geser nih kak, kita nongkrong kan berempat ya, tapi aku sama temen aku cewek, terus dia sama temannya cowok, dia sama-sama itu yang ke toko-toko gitu, kita bilangnya checker. Nah dari berempat itu sampai akhirnya kita aku nggak bisa bilang nyaman ya, mungkin aku doang takutnya yang nyaman atau tiga temen aku ini nggak nyaman, tapi aku nyambung banget sama temen aku yang sering nge-reply story aku ini. Terus semenjak ada dia aku jadi kayak semangat gitu kerjanya. Tapi yang bikin aku nambah stres adalah aku takut banget perasaan ini tuh cuman aku doang. Aku takut karena aku nggak ada kepikiran sama sekali mengenai cinta gitu kan kak. Aku aja stres nih, kayak pulang kerja aku stres, tapi malah didatangkan perasaan ini kepada dia. Tapi aku nggak tahu sama sekali perasaan dia kayak ke aku tuh kayak gimana. Tapi kenapa perasaan aku bisa muncul itu karena
perlakuan dia terhadap aku. Jadi kayak aku makin stres lagi, jadi aku harus kayak gimana gitu. Kayak sedangkan tapi setidaknya dia lumayan membuat semangat aku bekerja gitu. Walaupun kita nggak sekantor, tapi kan dia mungkin ada beberapa hal yang bikin dia ke kantor, kayak ada kepentingan apa, walaupun cuma naruh barang atau ngambil barang gitu. Jadi aku ada kayak hari ini dress well hari itu dia ke kantor kayak gitu sih Kak. Jadi kalau Kakak nanya apa hal yang udah aku lakuin, ya mungkin itu yang sekarang aku lakuin. Kayak aku mencoba kayak udahlah nggak apa-apa, coba dulu gitu, kayak buat semangat aja lah setidaknya, kayak gitu sih Kak paling. Dan kebetulan si teman cewek aku ini dia juga baper sama si teman aku ini. Jadi kalau bisa dibilang kayak double date gitu lah ya Kak. Jadi kayak udah gitu, jadi aku sama si teman cewek aku ini sering ngomongin mereka, dan itu yang bikin kita semangat. Kayak gitu Kak sebenarnya. Jadi sekarang kalau pulang kerja udah ada temen main. Si teman cewek aku ini, karena kita sama-sama excited buat ngomongin si dua cowok ini, walaupun kita masih ketemunya jarang banget kalau dia lagi. Kalau weekend gimana sama mereka? Enggak sih Kak, kalau weekend aku ya keluar sendiri atau sama teman rumah kayak gitu. Tapi karena aku ada hal yang seneng nih, jadinya aku tuh kayak seneng buat berceritakan ke orang, contohnya kayak aku ceritakan ke Kakak gitu kan. Ya itu sih Kak yang kayak udah lumayan membangkitkan semangat aku bekerja gitu. Syukur alhamdulillah ya, berarti udah tahu apa yang kamu mau kan? Iya Kak, tapi kayak aku bingung banget kan. Aku takut kebaperan sendiri. Ya, kalau itu mah menurut saya balik lagi sih, kitanya berusaha tahu nggak ini. Masa cewek sih kayak yang berusaha? Loh, nggak masalah gak sih? Tapi kan yang penting kita menunjukkan aja, bukan berarti kita harus menggatal kan. Bukan harus menggatal, tapi kan ya kalau kita nyaman sama mereka ya usahakan aja. Mungkin dia juga nyaman tapi belum bisa memberikan timbal baliknya aja, namanya jarang ketemu. Nah, beberapa kali setiap kita nongkrong ada pembahasan dari dia yang mengenai tentang perasaan gitu sih Kak. Dari yang aku tangkap sih dia emang belum ada ketertarikan. Sebenarnya sama kayak aku ya, yang tadinya aku nggak ada sama sekali tertarik sama cinta-cintaan, kayak maksudnya belum pengen ke arah sana gitu. Tapi aku malah baper sama perilaku dia gitu kan Kak. Kayak dia nice banget gitu. Yang bikin aku kayak aku lagi butuh kayak gini tapi ada dia loh kayak gitu. Nah sebenarnya dia juga belum ada ke arah kayak gitu sih Kak. Yang aku tangkap dia juga sandwich generation, gimana dia udah nggak ada ayahnya, jadi dia menghidupi ibunya gitu. Jadi kayaknya dia juga belum ada ke arah sana. Mungkin sekarang aku mencoba kayak aku nggak mau berharap, tapi yaudah aku nikmatin bahagianya ini, butterfly eranya ini, walaupun aku nggak tahu gimana perasaan dia, tapi setidaknya aku ambil senang-senangnya. Tapi aku juga tahu batasan aku bikin tembok juga biar aku nggak terlalu masuk ke lubang percintaan gitu sih Kak paling. Tapi kamu takut tidak untuk jatuh cinta? Sebenarnya takut sih Kak, karena aku 2 atau 3 tahun yang lalu ya, sampai lupa kan, aku diselingkuhin sama mantan aku, dan itu bikin aku sedikit tidak tertarik dengan cinta gitu. Tapi selama proses itu, walaupun kita tidak tertarik dengan cinta, yang akhirnya kita tidak tertarik oleh cinta, berarti ada beberapa fase yang kamu jalanin. Nah, selama fase itu berjalan, kamu ngelakuin apa aja sampai akhirnya kamu bisa di titik ini. Tapi kamu udah merasakan cinta lagi, kamu belum tahu nih apakah ini cinta atau ini hanya ilusi cinta. Nah itu makanya aku datang ke kakak yang tadinya aku tuh kayak apa sih cinta kayak gitu. Tapi kok sekarang kayak aku kayak bener ya, ternyata tuh kalau kita lagi butterfly era itu tuh kayak membangkitkan energi banget gitu loh. Dan aku juga nggak menyangka aku bisa kayak gini lagi gitu maksudnya. Dan ini tuh nggak ada
nggak ada rencana gitu, secara tiba-tiba rasanya datangnya gitu. Dan di waktu yang tepat gitu loh, maksudnya di waktu yang tepat untuk aku ya, di saat aku lagi jenuh-jenuhnya banget sama kakak dan kantor gitu. Nah itu mungkin ya Tuhan maha baik ya. Jadi mana kita capek oleh kerjaan, tapi Tuhan menyelipkan rasa cinta itu tadi. Tapi kita juga nggak tahu itu cinta atau hanya perasaan ilusi yang karena kita capek aja gitu. Tapi dengan adanya cinta itu tadi yang kita nggak tahu, ternyata dia juga bisa membuang pikiran yang penat tadi di tempat kerja gitu kan. Nah, terus akhirnya sekarang kamu mau ngapain nih sama mereka yang bisa membangkitkan pekerjaanmu? Kira-kira apa yang mau kamu lakuin biar kamu makin semangat kerjanya? Kalau aku jadi cegil, aku sih setiap dia ke kantor aku pengen ngajak dia nongkrong. Kalau itu aku jadi cegil, tapi ternyata kenyataannya setiap ketemu dia aku tuh ciutnya ciut banget. Terus pernah ya kan ada di satu kondisi, jadi setiap hari Rabu tuh kantor aku ada bulu tangkis. Nah di hari Selasa ini pada ngomongin besok bulu tangkis, siapa aja yang bulu tangkis kayak gitu kan, karena lapangannya punya kantor dan udah ada jadwalnya divisi ini hari apa dan kantor aku hari Rabu kebagiannya gitu. Terus makanya kayak siapa aja nih besok yang bultan gitu kan. Terus ada satu teman aku cowok, dia bilang deh, pacarnya Fanny datang nggak? Dan kebetulan ya kita berempat yang sering nongkrong ini, kita tuh backstreet, pasti karena kita satu kantor kita malu kan kalau misalkan ditahuin orang banyak gitu. Tapi ada satu yang bocor lah, karena kita lupa hide dia di story pas kita buat story, dan dia kayak sengaja gitu kayak pacarnya Fanny datang nggak gitu. Terus langsung pada bingung, hah pacarnya Fanny yang mana kayak gitu. Terus akhirnya kayak waktu itu dicecein, pas kakak tau nggak, pas dicecein satu kantor itu sampai bos aku cecein belanja, Fan dari kapan kayak gitu. Pas sampai aku lagi dicecein banget, itu udah jam 5 ya kalau udah mau pulang, kayak buru-buru mau pulang cepet. Pas aku lagi mati-matiin komputer, aku lagi close-in kerjaan aku, dia datang naruh barang, terus kayak makin heboh, kayak bos aku kayak ngomong, lah itu orangnya datang lagi diomongin gitu. Terus itu aku malu kan, karena aku nggak tahu gimana perasaan dia sebenarnya kan kak. Tapi aku bisa jamin dia emang jomblo. Jadi takutnya dia pada ada fitnah kan. Udah pas dia datang aku makin gemeter lagi, so langsung nge-close, aku matiin komputer, terus langsung aku pergi. Yang bos aku kayak, kok Fanny malah pergi, dianya datang Fanny malah pergi kayak gitu-gitu. Tapi malah teman aku ini kayak ngintilin aku, dia ngerasa kalau aku ada janjian sama dia, padahal nggak ada. Aku pulang emang bener-bener aku takut, aku malu dicecein. Tapi dia malah mikir, temen aku yang nyebar gosip ini, dia mikir aku bakalan ada janji sama dia karena kebetulan banget dia ke kantor, malah ada fitnah baru lagi. Kayak gitu sih. Jadi tapi seru kan? Iya sih kak, seru. Tapi deg-degan. Terus keren sih kalau di kantor kamu ada jadwal untuk bulu tangkis ya. Kan berarti bisa tuh ikutin bulu tangkis aja. Jadi kalau capek alasannya mau bulu tangkis. Setiap hari Rabu aku pasti olahraga sih, karena aku emang extrovert ya. Aku mencari hal aktivitas di luar kerjaan yang emang nggak bisa dari, kan itu kamu bilang tadi ada divisi kamu tuh jatahnya dari Rabu ya gitu. Nah kamu sendiri ikut di divisi lain, bahasanya mau kenal gitu nggak bisa? Nggak bisa karena lapangan gantian kan. Kalau misalnya kita main lagi nanti dia nggak dapet jadwal. Kalau bisa aja sih sebenarnya kayak kita pura-pura jadi divisi itu ya. Tapi kan misalnya aku nggak kenal ya kak sama orang-orangnya. Nggak mau kenalan. Aduh, aku extrovert sih tapi nggak segitunya. Justru kalau sama orang baru aku malah jadi pendiam sih. Berarti kamu tipe yang harus kenal dulu baru kamu bakal bisa komunikasi gitu ya. Itu sih. Jadi kalau ya gitu. Sebenarnya tuh kamu udah punya penyemangat nih Van gitu kan untuk ngejalaninnya. Berarti ya tinggal dijalanin aja, siapa tahu nanti bisa jadi penyemangat kerja selanjutnya.
Hmm, ya walaupun kamu memperjuangkan nih, kan kamu udah bahagia gitu kan, tapi ingat kamu juga harus punya batasan gitu, yang dimana perempuan itu kan tidak bisa terlihat cigil-cigil banget kan, takutnya ntar dia ilfil gitu ya kan. Jadi ya dengan bahagianya ini anggap aja have fun buat menghilangkan penat gitu. Yang penting sekarang udah punya penyemangat di tempat kerja, itu udah lebih baik dari sebelumnya kan. Yang tadinya bener-bener berat untuk ngejalanin di kantor, sekarang alhamdulillahnya udah ada tempat kamu buat bercerita. Setiap pulang kerja mungkin bisa chattingan sama dia kan gitu, bisa meringankan beban. Itu sebenarnya nggak masalah ya kak, kalau misalkan aku sekarang nikmatin dulu nih bahagianya. Yang penting aku ya sebenarnya aku udah yang tadi aku bilang, aku bangun batasan biar aku nggak masuk banget ke percintaan ini. Tapi ya aku ambil sisi positifnya yang mana bisa nyemangatin kerjaku. Itu nggak apa-apa kali ya kak kayak gitu. Gak apa-apa banget, kan gak ada salahnya, siapa tahu berjodoh. Waduh. Yang penting satu kerjaan tidak karena cinta tidak mengganggu pekerjaan, terus juga karena pekerjaan tidak mengganggu soal cinta kan gitu. Yang penting di tempat kerjaannya udah aman, udah nyaman nih ketika yang kamu mau pulang kerja dengan penatnya tadi, kamu udah punya teman cerita, kamu main, kamu udah punya, sekarang kamu juga punya cinta yang dimana belum tahu ini cinta ini bakal jadi jodoh atau tidak, paling enggak ada buat penyemangat hidup kamu. Udah sih kayak itu aja, berarti setidaknya aku mendapatkan validasi kalau yang aku lakuin itu nggak salah. Enggak kok, tenang aja. Apalagi kita sesama perempuan ya, kan tahu sendirilah. Perempuan itu kan perasa ya gitu dengan hati. Jadi ya balik lagi, walaupun perasaan kita lebih besar, tapi kita juga harus pakai logika kita kan. Yang penting pekerjaan kita udah aman, udah. Kalau udah ada cinta, pekerjaan pasti bakal selesai semua kan. Iya, apalagi nih satu kantor kayak penyemangat. Gak apa-apa. Ada lagi yang mau diceritain? Itu aja sih, kayak nanti kalau misalkan ada update mungkin aku akan membuat jadwal lagi dengan Boleh banget. Oke, itu aja sih kak paling. Thank you ya kak udah ngedengerin cerita aku. Iya, sama-sama banget. Aku malah suka ada yang bisa merasa keterbukaan sama konselor. Menurut saya kamu sudah mengambil jalan yang tepat gitu, daripada menceritakan ini ke orang lain terus kamu merasa tidak nyaman kan. Nah, lebih baik buat datang ke sini lagi aja. Nanti kita atur jadwal lagi ya. Iya. Terima kasih ya kak. Sama-sama. Pamit undur diri. Terima kasih Oke. kak.